Ketika semua penduduk terlelap, air laut surut hingga ratusan ikan terdampar di pantai. Beberapa nelayan mengetahui bahwa ini tanda petaka. Segeralah para orang tua menyelamatkan anak-anak mereka ke atas bukit. Setelah anak-anak selamat, penduduk dewasa kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan ternak dan bahan makanan. Namun belum sempat mereka tiba di bukit, gelombang laut raksasa menghantam pantai. Arusnya yang begitu deras menyapu seluruh pulau. Suara ombak begitu dahsyat, ditambah hujan yang deras dengan petir menyambar, membuat anak-anak menjerit ketakutan. Sore itu, suasana pulau begitu hening. Tidak ada suara burung maupun ternak. Hanya suara ombak pecah di pantai. Anak-anak memberanikan diri turun dari bukit setelah mereka yakin bencana telah mereda. Mereka mencari orang tua mereka. Mama, mereka memanggil nama ayah dan ibu mereka. Namun tak ada jawaban. Rumah-rumah telah rusak. Banyak sampah kayu dan daun sampah berserakan di semua pulau. Anak-anak menangis. Dan terus menangis. Sambil mencari orang tua mereka di ujung pulau. Namun hingga malam tiba, hanya mereka yang tersisa. Anak-anak berkumpul di tepi pantai, mengingat kenangan bersama orang tua mereka. Rita, aku gak apa-apa, Van. Aku sakit. Terus kita harus kasih obat apa? Tenang, aku hanya sedih mata orang tua aku. Teman-teman, jangan sedih. Malam ini kita ditemani bulan purnama. Bulannya bercahaya, bulan kita jadi terang. Dulu aku biasa duduk di pangkuan mama tercinta. Sambil memandangi bulan purnama. Dan ketika matahari telah tenggelam, bulan purnama sinari semesta, membuat malam gelap jadi terang. Mama
Kita bisa tangkap ikan. Kita juga bisa minum air kelapa. Ayahku menangkap ikan pakai jalan tali pancing. Kita menangkap pakai apa? Apalagi aku nggak bisa manjat pohon kelapa. Gimana caranya kita bertahan hidup? Kita bisa cari benda yang ada di sekitar kita. Lihat, ada jaring dekat batu. Ayo kita cari lagi barang yang bisa kita manfaatkan. Ayo semangat teman-teman. Tenang kawan, ingat ikan lautan hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Kamu siapa? Buktinya belum kita baru jadi aman topan badai. Tapi setelah badai, ikan dan udang mati di dirimu. Tuh, di sana banyak ikan dan udang. Bisa kita masak. Oke teman, kita bagi tugas. Aku dan anak laki-laki carikan anak perempuan siapkan kayu. Anak perempuan siapkan kayu pakai pikul. Kita akan makan bersama. Siap bos. Kok kamu main perintah aja? Emang siapa yang pilih kamu jadi ketua? Emang udah ada pemilihan ketua. Tapi menurutku memang ada ketua. Dan yang paling pantas jadi ketua hanya aku. Menurutku, yang pantas jadi ketua adalah Savana. Karena dia anak kepala dusun. Oh ya, jadi selama ini kamu anak kepala dusun. Ya ampun. Menurutku ketua itu harus laki-laki. Dan yang paling pantas adalah Rimba. Enggak dong, perempuan juga bisa jadi ketua. Ya udah, kita voting. Yang pilih Rimba sebelah kiri, yang pilih Savana sebelah kanan. Hei, aku udah masuk jadi ketua. Enggak, kamu suka cari masalah.
makan. Daun pisang jadi piring. Rimba dan kawan-kawan yang sudah membawakan hasil tangkapan. Mereka duduk menikmati makan malam bersama mereka. Tanpa ayah dan papa. Iya, tadi ada si makanannya ya kan? Ih, mau makan. Solusinya, Wan, tapi kita udah gak bisa pergi dari pulau ini. Ini pulau kelahiran kita. Kita harus jaga. Teman-teman, aku ingat pesan ayah. Kita harus bertingkah seperti Smelly agar bisa menyeberangi pulau. Kalian ngerti nggak? Enggak. Besok itu terlalu lama. Kita harus bangun dulu untuk berlindung dari hujan dan terik matahari. Siapa yang memimpin? Dia harus ketua. Jadi yang paling pantas jadi ketua hanya aku. Awan, kamu nggak pantas jadi ketua. Hanya Savana yang pantas. Karena dia anak kepala dusun. Enak aja. Ini main yang gelap. Juga. Aku bilang kalau gitu. Gaung, kan tadi kamu ikut Rimba. Kok sekarang malah ketahuan sih? Aku jadi bingung pilih siapa. Kalian semua tidak benerin. Kita saling bertahan hidup. Gak usah tolong-tolong sekalian. 6 tahun berlalu, anak-anak Pulau Aral terbagi atas beberapa kelompok yang saling bersaing. Mereka tidak pernah akur. Kini mereka telah tumbuh menjadi remaja. Malam itu, di tengah api unggun, mereka bertemu lagi. Karena Pulau Aral dilanda kemarau dan ancaman erupsi gunung di Pulau Biru. Rimba dan kelompoknya tinggal di selatan.
dengan kelompoknya tinggal di barat. Mau tidak mau, mereka harus keluar dari pulau itu agar mereka bisa bertahan hidup. Gimana sih? Ngapain kita bertahan hidup di pulau yang udah kering kayak gini? Ngapain coba? Ini tanah kelahiranku, ini tanah kelahiran kita semua. Maaf ya, tapi aku tidak akan pergi dari sini. Sabar, sabar. Sebentar lagi musim hujan. Aku yakin kita masih bisa bertahan di sini. Tapi kapan? Sudah berbulan-bulan kita menguruk tanah mencari mata air. Hasilnya nihil. Nah kan, artinya apa? Pulau kita ini udah gak aman. Belum lagi kalau tsunami datang, kita nggak bisa bertahan di sini terus. Tsunami. Sa, gimana sih kamu nggak inget? Gunung di Pulau Biru beberapa minggu lalu erupsi. Gimana kalau meletus? Guncangnya kan bisa menyebabkan tsunami, Sa. Oh iya, kalau tsunami terjadi kan pulau yang paling terdampak Pulau Arau, pulau kita sendiri, ya kan? Tapi kalau misalnya itu beneran terjadi, kita semua bisa kemana? Kita mau lestari. Yang sekarang itu jauh. Kita bisa berenang ke sana. Kita, kamu gak usah ngaco deh. Karena lo mah, kalau misalnya beneran terjadi sesuatu gimana? Gimana kalau kita bangun perahu? Gimana? Boleh Gimana? tuh. Iya sih, ya bener juga. Masalahnya, aku nggak tahu cara bangun perahu gimana. Hah? Serius? Kamu nggak tahu cara bangun perahu? Enggak. Kamu tahu? Enggak. Aduh, ini kita gimana? Jadinya kita bertahan di pulau ini atau pergi ke pulau seberang? Ya keluar lah. Emang kamu mau mati kelaparan di pulau ini? Yang jago bikin rumah itu, si Lembah, pasti dia juga bisa bikin perahu. Perahu. Savana, mau kemana? Sudah lama sekali kita tidak mengerjakan perahu layar. Dulu aku dan ibu sering menunggu ayah di sini, menjemputnya setelah ia melaut. Dia menambahkan perahunya di sana, lalu turun membawa ikan yang berlimpah. Aku rindu ayah. Dari pulang ke rumahnya, berlayar ia menyeberangi samudra. Lentera di tangan menuntun arahnya.
Iya nih, aku juga lelah. Bila kita terus berseteru, Aku lelah juga. Kita jadi yuk, aku ngantuk. yuk kita beres-beres sebelum pulang. Oke, kau ambil sapu, yang lain masuk kau. Siap, Bu. Tika bantu. Loh, kamu disikatnya lagi? Kalau simpelnya rusak, ininya jadi nggak bisa dipakai, jadi udah patah. Nih, pakai sepeda itu bagus itu. Buat dan jadi udah patah. Coba. Teman-teman, oh Tuhan, aku mengerti sekarang. Apa dah? Apa lagi? Jangan drama lagi dong. Dengerin aku ya, dengerin aku teman-teman. Ingat gak? Aku pernah bilang pesan ayahku dulu, bersikaplah seperti si Validi, maka kalian akan bisa ke pulau seberang. Paham gak? Oh, enggak. Si Validi. Pulau seberang. Iya, si Validi. Simpai itu kan perekat, pengikat, yang artinya Simpai akan mengikat Lidi, sehingga Lidi tidak mudah tercerai berai. nah, itu dia. Kita harus memiliki sikap seperti Simpai Lidi, yang sifatnya mengikat, yang menyatukan. Seperti kata pelita, ketika kita bersatu, gak ada perkelahian, ya kan? Oh, berarti ketika kita bersatu, gak akan bisa dipatahkan gitu kan? Betul. Maka kita akan bisa Ke pulau seberang. Tapi teman-teman, ini kan malam kelahiran kita. Iya Nonsa, betul. Tapi kata ayah, kita memang dipesankan untuk ke pulau seberang. Ayah pasti tahu kalau suatu saat pulau ini akan dilanda kekeringan, sehingga kita harus mencari tempat yang lebih bagus, yang lebih subur. Berarti jika kita bersama, kita bisa lakukan apa saja, asal bersama. Misalnya, bangun perahu agar bisa ke pulau seberang, ke tempat yang lebih baik. Ya ampun, kenapa nggak dari dulu kita pamit juga bawa dusun? Kan kita kan nggak usah berbuat kayak gini lagi. Iya, sampai tiap kubu, marahan sampai bertahun-tahun. Bahkan sampai persahabatanku dengan Rimba aja jadi berantakan. Maafin ya, Rim. Maafin aku juga. Saya lebaran aja. Jadinya kapan kita bikin perahu nih? Sekarang juga boleh. Siap, aku selalu siap. Yuk. Tunggu, teman-teman. Aku masih belum ngerti. Jadi si Validi itu apa sih? Waktunya berbagi bahu, Saling semangatkan diri, bekerja bahu-bahu. Simpai lidi, bersatu dalam ikatan. Mari persiapkan diri untuk menyeberang lautan. La 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 la
Dengan gagah berani, mereka mengarungi samudera yang luas untuk menyeberangi pulau. Makanan dan minuman telah disiapkan. Jiwa dan raga telah dibulatkan. Namun, cuaca tidak mengizinkan. Badai menerpa. Ombak mengombang-ambingkan perahu kecil itu. Perahu pun semakin menjauh dari tujuan semula, yaitu Pulau Lestari. Mereka selamat dari badai sesaat. Kini mereka terus mencari Pulau Lestari. Namun pulau itu tidak tampak juga. Akhirnya malam pun tiba. Mereka terkatung-katung di tengah laut, entah dibawa kemana. Persediaan makanan menipis, angin malam menggigit. Malam itu temani dengan bulan dan bintang-bintang di langit. Dalam keadaan lemas dan mengantuk, mereka mulai putus asa. Tarik! 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 Aduh Rim, ini mana Pulau Lestarinya? Sudah berjam-jam kita di sini. Kok nggak kelihatan sih? Jangan-jangan sekarang kita nyasar. Hah? Nyasar? Ini kita beneran nyasar nih? Nyasar kok di laut, nyasar mah di hutan. Ya sama aja, mau di laut, mau di hutan. Ya pokoknya sekarang kita nyasar. Ah, udah dong. Ingat Simpal Lidi ya teman-teman. Rimba, kamu tanggung jawab ya. Kamu navigatornya mau sampai kapan kita ngambang-ngambing di sini? Bukan baru pengalaman. Kalau aja tadi kalian percaya sama aku, kita dari sore udah nyampe di Pulau Lestari. Beneran deh, Belum tentu juga, Wan. Emang kamu pernah ke Pulau Lestari? Pernah. Waktu itu aku sama pernah belajar ke sana. Kami jual tangkapan laut. Aku kasih tahu ya. Ciri-ciri Pulau Lestari itu ada batu karang di bagian selatannya. Kalau sekarang aja tuh nggak tahu ini kita di mana. Gimana sih, Rim? Perutku bunyi. Masih ada nasi kepal nggak? Makanan mulai menipis, Mut. Kita harus menghemat. Aduh, seharusnya kita semua tetap saja di Pulau Aral. Kamu balik lagi. Sana bilang sendiri. Yang penting sekarang kita cari daratan. Iya tahu Mbak, tapi gimana nyarinya? Gak usah khawatir Lorenza. Bintang-bintang bisa bantu kita untuk arah batalin kok. Udah ini capek-capek. Bangunin kalau nyampe. Loh, dia malah tidur sih. Ini jadinya kita ngeliatin bintang atau tidur nih? Mut, awas. Wan, laki-laki tidak di pinggir. Lindungilah perempuan. Apaan sih? Gak usah sok ngatur deh. Mending kamu fokus aja nyelamatin kita. Aku juga berusaha nyelamatin kita semua. Tapi aku nggak bisa karena Karena doakan, ya udah lihat tuh bintang. Gitu aja. apa-apaan kamu, Wan? Bukan saja cari gara-gara. Lima yang cari gara-gara. Dia bikin kita buat tersesat. Bukan salah Rimba kalau kita tersesat. Emang tadi siang ada ombak besar, makanya kita menjauh dari Pulau Lestari. Udah deh, gak usah salah-salah lagi. Aku nggak sayang Rimba ya. Tadi siapa nih? Nih, Nuansa nyalahin tadi nih. Papa, kok jadi bawa aku? Wan. Apa sih? Laki-laki jangan lemah dong. Masih nyalain orang sih. Paling pahlawan. Apa? Hati-hati, mau kita punya berdiri, tadi perahu ini nggak seimbang, kita akan jatuh. Cukup, teman-teman, sudahi pertengkaran ini. Sebaiknya ada yang istirahat dan ada yang berjaga. Semoga ada nelayan di sana yang bisa membantu kita semua. Aku akan berjaga. Kak, kamu harus istirahat. Kamu kan nggak boleh terlalu lemah.
kan si Philip sendiri kok yang mau. Kan dia mau jadi pahlawan juga, ya nggak? Aku nggak pernah mikir jadi pahlawan. Tidaknya aku bisa berguna berkait sama dan sama datang. Teman-teman, pegangan yang kuat. Aduh, kepusan sana. Teman-teman, syukurlah kita semua selamat. Badai sudah mereda. Kita gantian berjaga ya. Ujang daya tuh. Apa nih? Teman-teman, Nelayan. Kita bawa berita ke pulau. gitulah anak-anak pelarang ditolong oleh kapal nelayan yang tiba-tiba lewat dekat perahu mereka. Mereka selamat sampai di Pulau Lestari. Pelita telah pergi untuk selama-lamanya. Namun Pelita akan selalu menjadi pelita di hati mereka. Semoga kita bisa mengambil inti dari cerita ini. Persatuan dan persahabatan akan kekal selamanya. Seperti Simpai Lidi.